Bersama kelompok kami sudah hadir Bang Arafahan, owner dari Pondok Punokawan, salah satu usaha yang terkenal di Binjai. Boleh Bang perkenalan dulu? Ya. Perkenalkan, nama saya An Arafahan. Saya pemilik daripada Rumah Makan Kebun Pondok Punokawan Binjai. Hari ini saya menjabat sebagai direktur utama. Berikut lagi, saya berumur 23 tahun. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Strata 2 Universitas Sumatera Utara, jurusan Magister Hukum. Abang sendiri kan usahanya udah lumayan terkenal ya di Binjai ya, bisa dibilang lah sampai dikunjungi Bapak Jokowi. Itu awal mula Bapak menjalani usaha ini kapan? Awal mula usaha ini berdiri tahun 86. Tepatnya ini dekat ini harinya nih, 10 Agustus 1986. Ulang tahun yang ke-38 tahun. Ke-38 tahun. Yang mendirikan orang tua saya, bapak saya. Namanya Haji Adi Mariadi. Beliau saat ini sudah berumur 63 tahun. Beliau berasal dari Langkat ke berbagai daerah hingga akhirnya mentoknya di Binjai. Awal mulanya bukan menjadi satu tujuan utama usaha kuliner ini. Hanya saja memang sudah ditakdirkan sama Tuhan Yang Maha Esa untuk memang diarahkan. Disinilah jalurnya. Beliau hanya menjalani saja. Menjalani mana yang terbaik untuknya, mana yang sesuai untuknya. Awal mula semua pekerjaan dia jalani, mulai dari tukang optik kacamata, berikut lagi tukang cuci botol air lemonade. Jadi dari itu dia menjalani terus sampai akhirnya dia mencoba berjualan dan juga disupport oleh teman-temannya. Itulah di tahun 86, tepatnya di Bakso Mataram Kota yang di Binjai. Itulah yang pertama kali didirikan. Akhirnya dia buat Bakso Mataram, dia dirikan, berjalan hingga saat ini dia punya pasangan, ibu saya, berikut lagi punya anak, saya 3 bersaudara. Ya, paling gua tahu ya. Oh iya benar. Ini awal mulanya justru dari Bakso Mataram. Benar. Bukan. Punokawan ini sendiri berdiri di tahun 2002. Awalnya di depan yang di seberang, yang sekarang warung anak desa. Nah, pindah ke sini itu 2018. Waktu pindah ke sini abang udah menjabat sebagai direktur atau udah ikut menjalankan usaha mungkin? Menjalankan usaha sebagai karyawan biasa, cuma belum sebagai direktur. Start from the bottom. Wajib. Itu apa namanya? Ilmu kehidupan yang wajib. Kenapa? Jangan pernah sesekali memberikan suatu pekerjaan, suatu bidang yang tidak dikuasai oleh seseorang tersebut. Berilah pekerjaan sesuai yang dia mampu dan sesuai dengan bidangnya. Itu. Abang mulai kerja di Pondok Punokawan tahun berapa? Saya kalau boleh cerita dikit, saya bekerja aktif mulai dari kelas 1 SMP saya. Iya, jadi itu kelas 1 SMP
Jadi suruh, udah kamu cuci piring dulu waktu Punokawan depan. Sampai akhirnya berjalan jadi pelayan. Karena kebetulan punya basic belajar bahasa Inggris, ya sudah jadi pelayan khusus bule-bule. Jadi ngobrol sama bule, mendescribe, menjelaskan lebih lanjut terkait menu makanan yang kita punya, bahkan terkait sejarah kota Binjai sendiri gimana, itu kita ceritain karena mereka suka tuh cerita keindonesiaan lain sebagainya. Sampai saat ini akhirnya ketika memang dianggap mampu oleh orang tua saya, maka beliau memberikan satu amanah yang menurut saya cukup berat, tapi saya yakin ketika dijalani bersama-sama dengan kerjasama yang baik, mudah-mudahan insya Allah bisa menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih Pak jawabannya. Gitu. Kamu udah kerja dari udah lama nih berarti kan dari SMP. sejak sekolah. Ada nggak sih waktu ngejalaninnya itu ngerasa kayak kok susah atau kayak capek gitu? Atau pas ada masalah, Ya, kok buntu? Ya pengen udah nggak usah kerja gitu. Ya, sebenarnya pasti namanya kita anak muda, sama-sama kita Gen Z ya kan. Pasti kita semua mengalami cobaan-cobaan, mengalami tantangan-tantangan. Hanya saja pada saat itu saya sendiri berpikir keras, berpikir kuat, apa sebenarnya ini harusnya gimana ketika menghadapi persoalan. Sampai akhirnya terkadang ada yang saya dapati jawaban karena hasil diskusi dengan orang tua. Mungkin karena saya hadapi sendiri, dapat ilham apa ya kira-kira gitu. Pasti namanya masalah, pasti setiap masalah pasti ada masa-masanya ada. Kalau dulu orang tua saya dulu masalahnya terkait finansial. Hari ini Punokawan berada di generasi kedua, tepatnya di saya. Masalahnya pasti berbeda sesuai dengan masanya, tapi tetap relate sama masalah-masalah yang dulu, walau tidak semua. Tinggal kembali bagaimana kita menghadapi. Lebih tepatnya sih yang membantu sih pendidikan. Awalnya sepele sebenarnya, kayak sekolah buat apa, kuliah tinggi-tinggi buat apa, awalnya sepele. Tapi lama-lama kita sadar, kawan-kawan ini khususnya yang masih sekolah, masih SMA, bahkan nanti akan beranjak berkuliah karena kelas 12 kan. Nanti setelah daripada kuliah baru menyadari bahwasanya pendidikan itu memang sangat penting. Ketika menghadapi suatu persoalan, pernah saya satu persoalan itu nggak paham saya sama sekali. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah ini butuh pemahaman teori-teori akademik gitu, yang harus kita pelajari. Jikalau kita tidak terbiasa di dalam menganalisa, sulit, berat gitu. Jujur orderannya tadi cepet banget. Kaget loh, udah datang duluan. Abang, boleh tanya bang? Boleh, nggak apa-apa, santai kita. Jadi gini bang, selama Silakan. abang ngejalanin usaha kuliner ini, abang ada saat-saat paling terpuruk gitu nggak? Yang paling rendah gitu? Ini kalau cerita masalah saya masalah yang menurut saya terberat, satu, saya perang batin menetapkan hati bahwasannya memang inilah pekerjaan saya, karena saya ingin dan punya cita-cita pekerjaannya nggak ini gitu. Cuman lambat laun akhirnya sadar ini menjadi tanggung jawab, dan cerita usaha keluarga ini bukan hanya cerita it just a job, but it is responsibility. Ini cerita tanggung jawab. Ketika kita menyadari itu, aku tetapkan hati, ya Allah, ya Tuhan, kalau memang ini pekerjaanku, aku terima, tapi berikanlah kemampuan, berikanlah kemudahan. Ya udah, jalan. Banyak yang dihadapi. Salah satunya ketika terjadi komplain daripada tamu marah-marah, dan marahnya ini macam-macam. Saya nggak ceritakan lah, cuman macam-macam marahnya, dan itu kan harus kita selesaikan. Pernah juga sampai viral yang jelek-jelek, fitnah. Saya pernah juga ngadepin tuh fitnah. Itu 2 kali kejadian. Yang satu di Binjai, yang satu yang di Medan. Itu fitnah dan itu tidak ada buktinya dan tidak ada dasarnya, tapi diviralin. Saya menghadapi. Gimana? Jalanin. Kita surrender, menyerah? Enggak. Kita hadapi.
akhirnya bisa. Lari dari masalah bukan jawaban. Paham. Hari ini. Kata-kata hari ini. Terus hari ini. Iya, benar. Jadi dari masalah itu bukan jawaban. Hadapi, jalani, perbanyak diskusi dengan teman-teman lingkungan sekitar, kita menambah referensi. Itu sih. Itu jadi yang tersulit yang pernah aku hadapin, salah satunya menghadapi fitnah yang berimbas kepada konsumen. Karena kan konsumen kalau lihat yang viral-viral tidak kan otomatis nggak usah makan di sana, itu begini lain sebagainya. Itu kita hadapin. Dan alhamdulillah berhasil. Oke. Kalau orang tua saya beda lagi, yang dia hadapi karena ketidakpunyaan apa-apa, tidak punya finansial. Dia start dari nol, dari sulit, dari susah, sampai akhirnya sampai ke satu titik. Dan satu titik itu manusia punya batasan. Maka ada istilah setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Coach kedua. Coach kedua. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Semua ada tahapnya. Jadi bagi kawan-kawan semua, ini jadi pembelajaran sama kita. Jangan kita sesekali memandang, khususnya ini kayaknya rata-rata kawan-kawannya mungkin generasi kedua atau generasi ketiga. Punya usaha dari kakeknya, dari akongnya, mungkin dari papanya, mungkin dari keluarga lainnya. Jangan kawan-kawan merasa kecil atau underrated dengan diri sendiri, menilai sawit punya bapakku, toko punya bapakku, aku nggak punya apa-apa, aku harus mulai dari nol. Salah. Harusnya orang tua kita ketika sudah mulai dari nol sampai ke titik 50, kita bertanggung jawab dari titik 50 sampai ke titik 100. Bener kan? Iya, bener. Kapan mau majunya kalau dari nol terus ya kan? Bisa-bisa dari Fapes ya kan? Nggak sampai kan? Orang udah ceritanya sampai Jakarta nih. Kita baru sampai kisaran, balik lagi DJ lagi. Gitu. Ini yang terkadang kita ini selalu melihat dan memahami kata-kata yang menurut kita keren, mulai dari nol, mulai dari berjuang, mulai dari sulit. Perjuangan orang, permulaan daripada perjuangan orang-orang itu berbeda-beda. Yang pasti tetap ada cobaan dan dinamika. Tetap ingat, jangan lari dari masalah. Itu sih. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang permasalahan yang abang hadapin itu. Nah, menurut abang kalau motivasi dalam menghadapi masalah itu gimana Bang? Yang membuat abang makin semangat untuk menjalani bisnis Pondok Punokawan ini? Hope, harapan, cita-cita, keinginan. Selalu aku memandang visioner, aku selalu memandang ke depan. Pekerjaan ini nggak pernah aku jadikan hobi. Hobi yang dijadikan pekerjaan bukan suatu hal yang baik. Pekerjaan yang baik itu responsibility, tanggung jawab. Ketika kita sadar itu tanggung jawab, kita laksanakan apapun itu, berkorban apapun. Komitmen. Inilah pekerjaanku yang terbaik. Aku putuskan pada saat itu 2 kali. Dan aku putuskan tidak pindah sama sekali. Keputusan yang pertama aku ambil ketika pada saat SMA. Aku lanjutkan ini atau enggak. Ketika aku lihat kedua orang tua aku lihat usaha ini bukan suatu hal yang buruk. Bukan aib, bukan suatu hal yang memalukan. Aku harus lanjutkan. Karena kebetulan adik-adik saya juga enggak membidangi. Tapi saya pada saat itu berperang batin juga. Ya Allah ya Tuhan, Kau berikanlah keputusan yang terbaik untuk. Aku selalu doa gitu. Kenapa? Jujur, aku senang ketika doaku dikabulkan sama Yang Maha Kuasa sesuai apa yang aku minta. Tapi aku bahagia ketika memang Yang Maha Kuasa memutuskan apa yang Dia tahu sesuai yang terbaik menurutnya. Jadi kita jalanin. Akhirnya aku putuskan di sini. Cita-cita tadi, hope, harapanku dengan adanya usaha yang sudah dimulai dengan orang tua. Yang pertama aku perbaikan internal. Aku selalu itu membuat target-target pekerjaan. Contoh, hari ini yang aku kerjakan sebagai direktur utama di perusahaan ini, yaitu terkait pengembangan atau develop sistem internal. Contoh administrasi, payment, kasir, pembayaran dari tamu ke kasir ke ada satu ini kan, satu titik pusat seperti kantor. Nah, itu kita buat, kita rapikan data-datanya. Berikut lagi alur bagaimana masak, habis itu develop menu-menu makanan, mengeluarkan menu-menu baru, suasana, lain sebagainya. Itu jadi harapan sama aku. Bagaimana sih, aku merasa tertantang ketika itu jadi harapan, bisa nggak aku ngejalanin sama tim gitu. Sampai akhirnya aku punya cita-cita ini harus sampai sekian puluh cabang,
Aku punya cita-cita bukan hanya buka perusahaan rumah makan, tapi bisa merambah ke pertanian lain sebagainya. Itu yang membuat aku terus memang yakin ini sumber finansialku. Aku harus rawat ini, aku kembangkan ini, aku besar dari sini. Gitu. Apa sih cara abang buat pertahani hubungan kayak pekerjaan ini sama pelanggan hingga jangka waktu yang panjang? Biasa biar orang tuh langganan terus. Oke. Ini udah ceritanya masuknya udah ke ilmu hospitality nih, pelayanan ini. Hospitality. Oke. Jadi begini, kalau misalnya hubungan kita ke tamu itu wajib dijaga. Kenapa? Karena lebih daripada 50% usaha ini, bahkan bukan hanya usaha ini, semua usaha, semua bisnis khususnya F&B itu bertahan karena loyal customer, karena pelanggan tetap. Bisa berjalan karena pelanggan tetap. Bahkan kalau kita lihat menarik pelanggan baru itu biayanya 3 kali lipat ketimbang kita merawat tamu tetap, tamu setia kita. Ketika kita merawat, biayanya tidak sebesar kita menarik tamu baru gitu. Apa yang saya lakukan? Biasanya ketika kita melihat, kita selalu tuh mengecek, terus kita mendata loyal customer kita, customer tetap kita, customer setia. Kita data, biasanya kalau ulang tahun dikasih hadiah, parcel, berikut lagi nanti kita selalu ajak ngobrol, kita ajak sharing, Pendekatan. nah Tetap jaga tambah relasi. iya. Berikut lagi juga nanti terkadang itu kepala cabang ya, pimpinan dari cabang ini biasa nanti akan menghubungi tuh yang loyal customer, gimana kabarnya bapak, sehat, lain sebagaimana, Full service. ngobrol lama nggak datang bapak ya, tapi yang tidak mengganggu sifatnya ya, nggak mengganggu, nggak nge-spam dong pastinya. Jadi tetap nyaman gitu. Biasanya tamu itu senang ketika kita itu ramah tapi sopan. Ramah tapi sopan artinya kita interaktif, mau berbicara tapi juga sopan perilaku kita, tidak berlebihan. Jadi sehingga membuat tamu itu nyaman. Besok-besok, kesana, sini aja lah karena udah kenal sama si Polan, udah kenal sama si kawan ini, itu udah enak. Gitu sih. Itu salah satunya. Itu kan caranya. Ini saya mau nanya, gimana sih abang menghadapi, dari mana yang kita tahu Binjai banyak kuliner tuh, menghadapi persaingan pasar yang makin lama makin tinggi, nah, itu gimana? Kayaknya curi ilmu kayaknya nih ya. Oke. Ceritanya bagaimana memahami persaingan ini. Iya, menghadapi persaingan yang pasar yang makin lama kan pasti makin tinggi, Betul. Kebutuhan konsumen semakin tinggi, ekspektasi konsumen juga semakin tinggi. Tapi satu sisi juga persaingan juga makin tinggi, makin kencang nih, mana-mana. Apalagi kita lihat nih fenomena Indomie Bangladesh, kafe mana-mana, menjamur banget kan, di mana-mana kan. Khususnya di Sumatera Utara. Bahkan saya terakhir itu bulan Januari itu saya ke Surabaya, ke Jakarta, udah ada di sana bahkan. Di mana-mana kan. Nah, gimana Kak? Salah satunya itu dan lain sebagainya, persaingan banyak, jenis lain sebagainya. Bagaimana? Satu, kita tetap kokoh pada segmennya kita. Segmennya kita itu yang pertama, kita untuk family friendly, ramah keluarga. Sehingga kita nggak mepet ke segmen teenagers, anak muda, atau segmen lain sebagainya. Selalu kita family friendly. Nyaman. Bisa ramah anak-anak. Iya, ramah anak-anak, orang tua, bahkan kalau mau dinas-dinas terkait baik negeri ataupun swasta juga nyaman untuk mengadakan kegiatan acara atau makan bersama di sini. Satu usaha itu merupakan representatif atau wajah daripada si pemilik. Iya, wajah dari si pemilik. Jadi misalnya kalau kamu buka usaha, ya itu ciri khas atau karakteristik daripada usaha itu yang wajahnya kamu. Gitu. Setelah aku coba nggak berhasil, aku ganti ke tradisional. Nanti boleh coba kalau mau kawan-kawan kapan mampir nih sembari promosi ya. Kawan-kawan nanti boleh coba di warung anak desa itu ada namanya kopi cendol.
Jadi nggak ada karamel macchiato, tapi Udah nggak ada karamel. kopi cendol gitu. Laku. Bahkan orang heran-heran, ada kopi cendol gitu, ada. Berarti kayak tetap mempertahankan tradisional tapi Iya. with a new innovation. Itu dia. Jadi memang antara sisi tradisional daripada orang tua saya dipadukan dengan kekinian itu tadi sesuai pada masanya itu dipadukan. Jadi kolaborasi. Itulah akhirnya kita sesuaikan. Itu sih. Kalau boleh tahu bagaimana cara Bapak mempromosikan bisnis ini? Promosi. Iya, terus kayak manfaatin dalam segi media sosial kan sekarang kayak apa-apa dikit upload. Benar. Makanya tadi yang Benar. viral juga kan. Iya. Itu Yang baik-baik semua upload viral, yang jelek-jelek juga viral. Nah, pokoknya semua yang rame viral gitu kan. Tergantung warganet. itu Iya. netizen satu salah semua salah. Iya. Memang hari ini memang zamannya digitalisasi ya kan. Iya. 5.0. Ini yang menjadi tantangan bagi saya pastinya untuk bagaimana sih mengembangkan usaha ini agar tidak stagnan. Persaingan tadi kan, ini nyerempet-nyerempet nih, persaingan semakin banyak. Kita mengenal segmentasi, berikut lagi kita memahami kemampuan diri kita sendiri, medan perangnya kita pahami, berikut lagi kita memahami rival. Di mana sih segmen mereka, di mana segmen kita, di mana letak kita, di mana letak mereka. Harus kita pahami, sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi salah satunya cara menghadapi rivalitas kita, sebenarnya sih bukan rivalitas sih lebih tepatnya, tapi lebih tepatnya sih persaingan. Saya nggak pernah menganggap orang buka usaha yang sejenis itu menjadi musuh, justru menjadi teman. Jadi itu kompetisi lah ya, layaknya di kelas kan gimana. Dan semua kan punya bidangnya masing-masing. Iya. Mungkin kamu bidangnya di sosial, ya kan, organisasi, kamu bidangnya di matematika, kamu bidangnya di sosiologi, geografi dan sebagainya. Itu semua punya bidangnya. Dan yang terbaik itu bukan yang juara 1, juara 2, juara 3, tapi yang terbaik gimana kita bisa mengenali diri kita dan kita bisa mengaplikasikannya. Itulah yang kita buat di sini. Nah, salah satunya yaitu yang kita lakukan promosi menggunakan media sosial. Media sosial sendiri memang ini sangat efektif. Bahkan aku sendiri kalau pergi mau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, itu aku selalu lihat media sosial. Salah satunya biasa kalau lagi TikTok, ya kan. Iya. Sekarang TikTok, Instagram. Kafe di Jakarta yang enak, yang hits, yang apa kan gitu kan, semua gitu. Di Medan apa yang baru, semua begitu kan. Lantas caranya satu, terkait media sosial, kita buat media sosial sendiri. Kita buat akun media sosial, pengelolaan yang memang kita buat profesional, peralatan-peralatan kita perlengkap dan sebagainya. Kita latih kawan-kawan yang sebagai karyawan memiliki talent, yang memiliki kemampuan untuk menjadi talentnya, kemampuan public speaking yang baik. Nanti dia bisa jadi moderatornya, begitu-gitu sih. Itu salah satunya, membuat konten sih, konten memperkenalkan bagaimana sih rumah makan ini atau makanan gimana, gitu sih. Jadi lebih tepatnya buat konten kekinian, itu sih. Terus kan abang bilang tadi abang punya untuk Punokawan ini punya tujuan lah dalam bisnis ini. Sekarang apa goalnya kira-kira? Karena Punokawan udah gede, apa lagi yang mau dikembangin, apa lagi yang jadi goal? Tujuan goalsnya yang pertama boleh berbangga diri tapi tidak berpuas diri, bersyukur wajib tapi tidak untuk kita berbalas-malasan. Pastinya tetap berjuang. Yang pertama terkait menghadapi bagaimana menghadapi pesaing-pesaing baru, menghadapi tempat makan baru. Nah, pasti tamu kan kesana kemari coba dan sebagainya. Yang menjadi goals berikutnya lagi pengembangan usaha baik internal maupun eksternal. Internal itu tadi kayak sistem kerja. Yang tadinya juga ini lagi bertahap nih, beberapa cabang yang udah kita buat itu
cabang yang di yang di Siantar dan di Tebing Tinggi itu udah kita buat pemesanan menggunakan tablet. Oke, mungkin itu sekian dari perbincangan kita hari ini dengan Bang Rafahan. Mungkin semoga hal yang kami tampilkan hari ini bisa diambil sebagai ilmu bagi teman-teman sekalian. Bagi yang sudah menonton, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Ini gimana kita? Kok Apa? kembali maksudnya? Gak apa-apa masa kita bersendiri aja. Ya udah nggak apa-apa kan? Ada nggak yang mungkin jawabannya belum terjawab? Nah, jadi nanti. Sebenarnya sejujurnya Bang, Yang mana? belum kami tanya, Abang udah ada jawabannya dulu. Gak mana tahu kan. Jadi nanti lain waktu datang lagi loh sama keluarga loh. Ya, oke? Ya, datang sama keluarga ya. Tapi harusnya kita manfaatkan privilege yang ada dari orang tua kita atau dari turunan kita manfaatkan sama-sama kita sampai ke titik keberhasilan. Itu sih benar sih memang. Setidaknya kalau bukan pewaris kita jadi perintis. Yes.